Tahukah kamu, stasiun ini merupakan stasiun peninggalan Belanda. Pemerintah Indonesia menetapkan stasiun ini sebagai cagar budaya. Stasiun ini merupakan saksi bisu sejarah Belanda di Indonesia. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Kevin. Jadi di bagian saya kali ini saya mau menjelaskan kenapa sih mesti ada stasiun Tanjung Priuk. Jadi dulu ada yang namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Pihak Belanda berpikir bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak begitu efektif. Oleh karena itu mereka berpikir dan mencari solusi. Oleh karena itu dibangunlah Pelabuhan Tanjung Priuk yang sekarang kita kenal. Nah, setelah pelabuhannya dibangun, mereka lanjut berpikir bagaimana cara menghubungkan pelabuhan ini ke pusat kota Batavia atau kota Jakarta yang sekarang. Oleh karena itu dibangunlah stasiun Tanjung Priuk yang sekarang kita kenal, di mana fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan pelabuhan Tanjung Priuk ke pusat kota Batavia atau kota Jakarta yang sekarang kita kenal. Jadi gitu guys. Halo Sobat AI, perkenalkan aku Indi. Nah, stasiun Tanjung Priok sendiri dibangun pada tahun 1917 yang dibangun oleh Jenderal AFW Edinburgh. Nah, stasiun ini juga sebuah mahasiswa dari seorang insinyur utama CFW Ciwi Hock dari perusahaan Stadspurwogen. Nah, pembuatan stasiun ini sangat berskala besar di mana ada sebanyak 1.700 orang yang membangun semua dari stasiun Tanjung Priok ini. Di mana 130 diantaranya adalah orang yang diimpor langsung dari Eropa. Nah, walaupun bukan stasiun utama, kemegahannya bukan main-main, di mana stasiun Tanjung Priok ini berdiri di lahan sebesar 47.000 km persegi tanah. Dan kemegahannya bukan main-main, di mana di bagian sayap kiri kanan dari stasiun Tanjung Priok terdapat kayak semacam hotel yang digunakan pada penumpang Eropa dan Belanda pada masanya itu untuk menunggu keberangkatan daripada kapal dari Tanjung Priok sendiri. Nah, stasiun ini pun diresmikan pada tahun 1925 dan menjadi simbol modernitas Indonesia pada masanya. Keistimewaan dari stasiun Tanjung Priok ini adalah gaya arsitekturnya. Stasiun Tanjung Priok ini mengusung tema atau gaya Art Deco yang lumayan populer di awal abad 20-an, di mana arsitekturnya sendiri dan juga para pekerjanya itu didatangkan langsung dari Eropa untuk mengerjakan stasiun ini. Sebenarnya stasiun ini terlihat sangatlah kokoh, megah, karena gaya Art Deco itu sendiri. Kalau kalian lihat nanti di footage yang ada, di bagian hall utamanya itu diberikan sentuhan-sentuhan marmer yang menunjukkan keindahan dari stasiun ini. Dan juga stasiun ini sangatlah mirip dengan stasiun yang ada di Belanda, yaitu Central Amsterdam, yang gaya arsitekturnya itu sangat mirip, di mana ada penutupnya di atas seperti kubah, dan juga rel-rel kereta api di sini, sekitaran sini, yang sangat mirip dengan stasiun yang ada di Netherlands itu sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, stasiun Tanjung Priok ini akhirnya diambil alih oleh PT KAI, dan stasiun ini memang sempat berhenti beroperasi di tahun 1999, namun akhirnya beroperasi kembali di tahun 2009. Nah, stasiun Tanjung Priok ini menjadi bukti nyata adanya warisan sejarah Eropa, khususnya Belanda, di jantung Indonesia, dan menjadi bukti bahwa pernah ada pembangunan yang luar biasa di Indonesia oleh karena Eropa.